Alright. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini, gue akan membahas mengenai pengertian dan perbedaan antara unboxing, review, dan performance testing. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan membahas mengenai pengertian apa sih unboxing, review, dan performance testing. Jadi mungkin di antara kalian masih ada yang berpikir bahwa unboxing itu sama kayak review, atau review itu sama kayak performance testing, dan lain sebagainya. Mungkin kalian memahaminya seperti itu. Nah, di video kali ini gue akan memberikan pengertian dan perbedaan antara ketiga terms tersebut. Oke, jadi seperti biasa, gue akan menggunakan Cambridge Dictionary sebagai dasar dari pembahasan ini. Jadi kita akan membahas mengenai pengertian dari ketiga terms tersebut berdasarkan dari pengertian yang disampaikan oleh Cambridge Dictionary. Oke, kita mulai dari pengertian unboxing. Unboxing menurut Cambridge Dictionary adalah the activity of taking new products out of their packaging, especially on videos on the internet. Oke, jadi dari pengertian tersebut kita bisa menyimpulkan yang disebut sebagai unboxing adalah mengeluarkan suatu produk dari packagingnya, dari bungkusnya ya, dari kardusnya kah atau plastiknya, tergantung packagingnya itu terbuat dari apa. Nah, jadi sebetulnya unboxing ini nggak harus kita upload. Pada saat kita membuka, misalnya kita membeli handphone baru gitu ya, pada saat kita membuka boxnya, mungkin di di store-nya, pada saat di store-nya kita udah beli dan kita mengecek barangnya itu, pada saat kita membuka dan kita mengeluarkan handphonenya dan beserta kelengkapannya, pada saat itu juga kita sudah melakukan unboxing. Jadi unboxing itu ya memang setiap kali kita membuka produk gitu ya, kita mengeluarkan produk dari bungkusnya, dari kardusnya, pada saat itu juga kita sudah melakukan unboxing. Dan kalau misalnya kalian mengupload video tersebut ke YouTube mungkin atau Instagram, ya itu menjadi video unboxing. Oke, sekarang kita ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai pengertian dari review. Nah, menurut kamus yang sama, yaitu Cambridge Dictionary, review memiliki pengertian sebagai to think or talk about something again in order to make changes to it or to make a decision about it. Nah, jadi dari pengertian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa mereview itu adalah melihat kembali. Jadi kita ngelihat kembali suatu aspek, suatu benda atau suatu hal gitu ya, untuk yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap itu atau memberikan keputusan atas itu gitu ya. Misalnya kita ambil contoh aja, kita adalah pimpinan suatu kantor misalnya. Kita sudah memutuskan akan melakukan kebijakan A. Nah, pada saat kebijakan A itu berlaku, setelah itu kita mereview. Kita melihat apakah kebijakan A itu sudah sesuai dengan standar kantor mungkin. Kita ngelihat banyak tolak ukur yang kita lihat dari situ. Nah, setelah itu kalau misalnya kita ngelihat oh ini kayaknya kebijakan A itu kurang pas deh dilaksanakan di sini gitu ya. Nah, kita akan membuat perubahan menjadi ke kebijakan B. Nah, pada saat itu kita sudah melakukan review dan dengan tujuan untuk merubah itu. Atau kalau misalnya kita ngelihat suatu barang gitu ya, kita ngelihat oh kayaknya S20 bagus nih, kayaknya kalau misalnya gue pakai ini kayaknya performance gue entah dari penampilan dan lain sebagainya bakal lebih keren dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita ngelihat nih secara penampilan seperti apa sekali. Yang kedua, kita ngelihat dari segi spesifikasinya. Oke, yang ketiga kita ngelihat dari komentar, benchmark dan lain sebagainya. Oh, oke, setelah kalian melakukan itu, kalian memutuskan atau take a decision ya tadi ya, memutuskan bahwa oh oke, ini kayaknya bagus dan gue akan membeli ini. Artinya pada saat kalian melihat spesifikasinya, kalian melihat komentar, benchmark dan lain sebagainya, pada saat itu kalian sudah melakukan review.
gitu ya. Jadi kita udah tahu bedanya antara unboxing dengan review, dan tujuan-tujuan review itu apa tadi ada dua. Jadi setelah ini kalian bisa menjadi lebih tahu tentang itu. Sekarang kita ke pengertian yang ketiga, yaitu performance testing. Nah, gue nyari-nyari, gue nggak ketemu sih kalau misalnya kita nyari frasa performance testing. Tapi yang gue temuin itu terpisah antara performance dan testing, dan gue mengambil itu dari sama ya, Cambridge Dictionary. Oke. Menurut Cambridge Dictionary, yang disebut sebagai performance adalah how well a person, machine, etc. does a piece of work or an activity. Nah, jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa yang disebut sebagai performance adalah bagaimana seseorang atau suatu benda menjalankan tugas atau kegiatannya. Jadi ini bisa orang atau bisa benda gitu ya. Kalau misalnya orang nih, misalnya kalian HRD, terus kalian pada saat interview ngeliat orang, oh ini penampilannya seperti ini, dia ngerjain tugasnya oke juga dan lain sebagainya. Pada saat itu kalian sedang memperhatikan performance dari orang tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin benda, kita ngomongin misalnya kamera. Kamera itu dia punya tugas untuk memotret gambar, untuk ya memotret gambar gitu ya. Nah, pada saat dia bisa memotret gambar dengan baik, misalnya oh cahayanya bagus, brightness-nya bagus, kontrasnya bagus, terus bukaan lensanya juga bagus dan lain sebagainya, pada saat itu juga kalian sedang memikirkan mengenai performance dari kamera tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya kita udah ngomongin performance, sekarang kita ngomongin apa sih yang disebut testing. Yang disebut sebagai testing menurut kamus yang sama, testing adalah the process of using or trying something to see if it works, is suitable, obeys the rules, etc. Oke, jadi kita udah baca tentang pengertian dari testing. Artinya pada saat kita melakukan testing, kita mencoba apakah yang kita coba ini benda ya, kita ngomongin benda aja, yang kita coba ini sesuai dengan fungsinya atau enggak nih, bagus apa enggak nih, sesuai dengan deskripsi enggak nih, sesuai spesifikasi atau enggak. Nah, pada saat kita melakukan testing, artinya kita sedang ngecek beberapa hal tersebut. Nah, kalau misalnya digabung sama yang tadi, performance testing artinya kita sedang mengecek atau menguji dari performance barang yang mungkin udah kita beli, atau kita baru istilahnya kita ngelihat punya teman terus kita ngecek dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu kita sudah melakukan performance testing. Oke teman-teman, kita sudah membahas pengertian dari unboxing, review, dan performance testing ya. Jadi gue bisa mengatakan bahwa untuk kalian yang berpikir bahwa review adalah performance testing, itu kalian keliru. Jadi sebetulnya performance testing adalah bagian dari review, gitu ya. Jadi performance testing itu ada salah satu bagian dari review, karena review itu kan banyak, entah kita ngelihat ngelihat secara fisiknya aja atau kita ngelihat deskripsinya aja. Nah, setelah itu kita melakukan performance testing, artinya itu adalah bagian dari review. Oke, jadi kalau misalnya kalian nonton video atau kalian sendiri yang membuat videonya, kalian misalnya membeli suatu barang, terus kalian unboxing, kalian membuka bungkusnya, terus kalian mengeluarkan produknya dari bungkusnya tersebut. Setelah itu kalian ngecek, oh ini warnanya ini, ini sesuai dengan yang kalian pesan dan lain sebagainya. Pada saat itu kalian sudah mereview. Nah, setelah itu kalian ngecek nih, ngetes nih performa dari dari produk yang kalian beli. Entah performance-nya kah, atau kesesuaian dengan fungsinya kah, dan lain sebagainya. Pada saat itu kalian juga sudah melakukan review dan performance testing. Jadi kalian bisa melakukan ketiga hal tersebut dalam satu video. Atau mungkin kalau misalnya kalian nggak bikin video yang barengan, misalnya pertama kalian unboxing dulu gitu ya, terus setelah itu kalian bikin video tentang reviewnya, itu bisa juga, karena yang namanya unboxing itu terpisah dari review, tapi memang bisa digabungkan gitu ya. Oke, sekian video dari gua. Semoga setelah kalian menonton video ini, kalian bisa menjadi lebih paham mengenai unboxing, review, dan performance testing. And now, you know more.